Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yopi Permatasari akan menjelaskan tentang materi korelasi dan koefisien determinasi. Kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Alfi Kun Aziza, Eka Diangsari Dimara, Muhammad Isya, Muhammad Abdullah, Astri Jessica Simbolon, dan saya sendiri Yopi Permatasari. Yang pertama, pengertian variabel. Variabel adalah suatu ciri, sifat, karakteristik, atau keadaan yang melekat pada beberapa subjek, baik orang, kasus, atau barang yang dapat berbeda-beda intensitasnya, banyaknya, atau kategorinya. Contoh, ada 10 orang, kepada mereka ditanya usia berapa usianya saat ini. Jawaban masing-masing orang ternyata berbeda-beda, maka itu disebut variabel. Menurut beberapa ahli, variabel memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, menurut Nasir, variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Yang kedua, menurut Uma Sagaran, variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Yang ketiga, menurut Sugiono, variabel adalah atribut objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel ini merupakan bentuk bermacam-macam nilai yang mempunyai variasi tertentu. Contoh, berat badan, warna, partisipasi petani, produksi padi, hasil belajar, metode belajar, tinggi tanaman, dan lain-lain. Jenis-jenis variabel. Variabel memiliki beberapa jenis. Yang pertama, variabel independen, yang kedua, variabel dependen, yang ketiga, variabel moderating, yang keempat, variabel kontrol, yang kelima, variabel intervening. Saya akan menjelaskan dari kelima jenis-jenis variabel. Yang pertama, variabel independen atau variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang fokusnya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan dengan suatu gejala yang diobservasi. Disebut juga dengan variabel prediktor, stimulus, atau oksogen. Contoh, pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar. Variabel bebasnya adalah motivasi belajar. Yang kedua, variabel dependen atau tergantung. Variabel ini dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel tergantung adalah variabel yang faktornya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Contoh, pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar. Variabel terikatnya adalah hasil belajar. Yang ketiga, variabel moderating. Variabel moderate merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Contoh, hubungan semangat belajar dan hasil belajar siswa akan meningkat jika guru mampu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Sebaliknya, jika guru tidak mampu menciptakan suasana yang menyenangkan, akan mempengaruhi semangat dan hasil belajar siswa tersebut. Guru mampu menciptakan suasana yang menyenangkan merupakan variabel moderator yang memperkuat. Guru tidak mampu menciptakan suasana yang menyenangkan merupakan variabel moderator yang memperlemah. Yang keempat, variabel kontrol. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang faktornya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruhnya. Variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan. Contoh, pengaruh metode pembelajaran terhadap penguasaan keterampilan pertolongan. Variabel bebasnya adalah metode pembelajaran, sedangkan dari variabel kontrolnya yang ditetapkan adalah sama. Misalnya, standar keterampilan sama dari kelompok mahasiswa dengan latar belakang yang sama. Dengan adanya variabel kontrol tersebut, maka besarnya pengaruh metode belajar terhadap penguasaan keterampilan dapat diketahui lebih pasti. Yang kelima, variabel intervening atau pengganggu. Variabel pengganggu bersifat hipotetikal, artinya secara konkret
pengaruhnya tidak kelihatan, tetapi secara teoritis dapat mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan tergantung yang sedang diteliti. Contoh, tinggi rendahnya penghasilan akan mempengaruhi secara tidak langsung terhadap umur harapan hidup. Di sini ada variabel antaranya yaitu yang berupa gaya hidup seseorang. Antara variabel penghasilan dan gaya hidup terdapat variabel moderator yaitu budaya, lingkungan, tempat tinggal. Kita lanjut ke materi kedua, kekuatan dan arah hubungan antar variabel. Kekuatan dan arah hubungan antar variabel dapat diinterpretasikan melalui koefisien korelasi. Berikut adalah penjabaran tentang kekuatan dan arah hubungan antar variabel berdasarkan nilai koefisien korelasi atau R. Hubungan positif kuat, R mendekati 1. Ketika nilai koefisien korelasi mendekati 1, ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif kuat antara dua variabel. Artinya, ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya cenderung meningkat juga. Misalnya, jika R sama dengan 0,9, maka terdapat hubungan positif yang kuat antara kedua variabel tersebut. Yang kedua, hubungan positif moderat, 0,5 kurang dari atau sama dengan R kurang dari 1. Ketika nilai koefisien korelasi berada di rentang ini, menunjukkan adanya hubungan positif moderat antara dua variabel. Artinya, ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya